Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat muslim semuanya? Berjumpa lagi dengan saya Nur Hayati. Kali ini saya ditemani oleh rekan-rekan saya. Yang pertama yaitu Ibu Sofia dan yang kedua Ibu Husnia. Pada pagi hari ini kita akan membahas tentang pentingnya penanaman nilai-nilai Islam pada keluarga dan masyarakat untuk mencapai masyarakat Islam sejati. Nah, jadi menurut Bu Sofi, apa sih yang Anda pahami tentang konsep masyarakat Islam yang sejati? Ya, jadi konsep masyarakat Islam yang sejati yaitu masyarakat yang hidup berdasarkan dengan nilai-nilai Islam. Nah, nilai-nilai Islam ini tentunya harus bersumber dari Al-Quran dan hadis ya. Nah, karakteristik masyarakat yang sudah menanamkan nilai-nilai ini yaitu mereka yang memiliki iman yang kuat, kemudian berakhlak mulia, dan memiliki kehidupan yang harmonis seperti itu. Jadi kalau kita sebagai pribadi dan masyarakat, kalau kita menanamkan nilai-nilai Islam yang bersumber dari Al-Quran dan hadis itu, pasti insya Allah hidup kita akan lebih damai, hidup kita jadi lebih harmonis. Betul. Ya, terima Bisa kasih. mengelola ya pergolakan yang ada dalam keluarga dan masyarakat dan sebagainya. Jadi kita bisa bisa menyelesaikan ketika kita ada masalah. Ya, betul. Ya, terima kasih. Selanjutnya bagaimana menurut Bunia? Kenapa sih penanaman nilai-nilai Islam pada keluarga dan masyarakat itu sangat penting? Kalau menurut saya, penanaman nilai-nilai Islam pada keluarga dan masyarakat itu penting untuk membentuk karakter si anak ya. Kalau misalkan di luar itu kan udah bebas. Kalau jadi semuanya itu berawal dari keluarga dan masyarakat, di mana anak itu dari bangun tidur itu kan udah ngelihatnya tuh keluarga dulu. Jadi dia itu ngelihat contoh-contoh yang dilakukan di dalam keluarganya, misalkan kayak bangun tidur baca doa, kemudian atau waktunya sholat itu melakukan sholat. Terus contoh-contoh ringan lainnya kayak kalau mau keluar rumah itu cium tangan sama orang tua atau orang yang lebih tua. Itu kan nanti membentuk karakter dia ketika dia berada di lingkungan luar rumah atau di lingkungan sekolah dan yang lainnya gitu. Jadi nanti dia itu udah terbiasa melakukan sholat 5 waktu. Kalau misalkan ketemu sama orang yang lebih tua itu lebih hormat, cium tangan dan sebagainya. Jadi seperti itu ya. Ya. Jadi menurut Anda itu berarti dimulai dari keluarga terlebih dahulu dengan menanamkan kebiasaan-kebiasaan nilai-nilai Islam tersebut ya berarti. Ya. Yang selanjutnya, jadi begitu ya. Jadi kita sebagai masyarakat kita harus berperan aktif gitu ya. Seperti contohnya kita harus aktif dalam mengikuti kegiatan-kegiatan keagamaan yang pertama itu ya. Terus kemudian bukan hanya kita saja ya berarti yang aktif dalam kegiatan tersebut, namun kita juga harus membawa mengajak keluarga seperti anak-anak kita, suami dan saudara-saudara kita. Jadi anaknya tidak dititip ke suami. Iya. Kita bawa aja. Iya, jadi agar mereka juga tahu bagaimana kegiatan keagamaan. Terutama anak-anak ya, karena anak itu kan merekam ya apa yang kita lakukan. Jadi kan dia nanti memorinya, oh mama saya nih gitu ikut acara ini gitu. Dan dia ada keinginan sendiri udah besarnya gitu loh biasanya ya. Iya. Betul. Yang selanjutnya bagaimana dengan Bu Husnia? Apa tantangan yang dihadapi dalam penanaman nilai-nilai Islam pada keluarga dan masyarakat? Tantangannya itu apa saja? Tantangannya itu ya seperti di era modern sekarang ini ya, era banyak mana anak-anak itu udah fokus dengan gadget. Jadi tantangannya itu males gitu. Kadang disuruh sholat itu lagi asik main game atau lagi asik tiktokan dan sebagainya, itulah tantangannya ya. Jadi mana ya, jadi kita harus ekstra nih untuk membatasinya. Mungkin bisa kayak pembatasan untuk penggunaan gadget
tantangan lain juga teman-teman sih, kadang teman-teman di lingkungan masyarakat itu nggak semuanya bisa sesuai dengan apa yang kita inginkan ya. Namanya orang kan kita nggak bisa nyetir, nggak bisa sesuai dengan keinginan kita. Ada aja tuh yang ngajak main, tiba-tiba dipanggil untuk main atau segala macam. Terus juga banyak teman-temannya juga yang suka berkata kasar gitu, kadang kan namanya anak-anak suka ikut-ikutan, keceplosan ya, itulah banyak lah. Berarti tantangan utamanya yaitu gadget ya. Ya, Ya, terus yang memang paling parah itulah pokoknya. Kalau anak-anak udah main gadget itu udah suka lupa waktu. Ya, kita harus benar-benar mensiasati supaya anak-anak itu tidak fokus dengan gadget. Ya mungkin bisa dikasih tugas yang lain atau yang apa namanya, sesuai memberi dengan batasan ya. keinginan. Ya bisa dengan memberi batasan atau mengalihkan. Jadi kita nggak harus di rumah aja gitu, misalkan diajak olahraga atau diajak yang lainnya gitu kan bisa. Jadi orang tuanya juga nggak megang. Iya. Terlarang anaknya megang HP ya. Anaknya megang HP. Kadang kan gitu. orang tua Iya, juga dengan alasan buka sosmed, buka chat apa segala macam. Tapi kan anak-anak taunya kita pegang HP dan ya dia juga iri gitu. Iya. Ih, bunda aja pegang HP gitu. Aku juga mau lah gitu. Padahal kita pegang HP juga kadang kerjaan ya kalau kita. ya kerjaan, laporan, Iya. terus kadang juga kalau kita kayak perempuan itu kan kalau lagi head pegang Qurannya itu kan nggak boleh ya. Jadi kadang baca-bacanya itu lewat HP gitu. Tapi kan anak-anak nggak mau tahu. Iya. Jadi tadi kan tantangannya itu gadget ya, Ya, dia atau pengaruh globalisasi lingkungan ya. Iya, lingkungan Ya, juga gitu. pengaruh lingkungan dari teman-teman. Iya, kadang teman-teman juga mungkin lingkungan sekitar komplek apa gang blok kita itu udah bagus. Tapi kan bisa aja teman-teman dari blok lain atau dari luar perumahan Atau main dari gitu teman juga media bisa. sosialnya ya. Dari media sosial juga bisa, yang kata-kata kasar apa segala macam. Pokoknya itulah tantangan. Terus bagaimana untuk mengatasinya gitu ya? Dari tantangan-tantangan itu bagaimana sih cara mengatasinya gitu? Ya itu tadi seperti pengalihan ke hal-hal yang positif. Kegiatan Iya, misalkan kayak bangun pagi tuh kalau bisa jangan kasih gadget ya, kita ajak olahraga gitu misalkan, atau kita Ayo kasih olahraga cerita. dulu deh gitu. Iya, mungkin kalau di gadget bisa dibatasin kayak YouTube-nya itu kan bisa YouTube Kids, terus juga disuruh baca tentang kisah-kisah Islami gitu kan bisa juga. Mungkin kalau buku kadang saya beli Minat buku itu bacanya juga. iya, kadang buku numpuk tapi nggak dibaca gitu, males. Oke, pegang gadget tapi kita kasih bacaan-bacaan Islami gitu, kayak kisah-kisah para nabi itu kan bisa. Terus juga kayak pelajaran-pelajaran itu kan juga bisa kita dampingin lah dalam penggunaan gadgetnya, itu kita dampingin, atau dengan pengalihan juga bisa ya, kayak olahraga dan lain-lain. Karena anak-anak itu kalau menurut saya ya, dia itu sebenarnya butuh kita mendampingi, menemani dia juga sih. Makanya dia beralih ke gadget karena mungkin orang tuanya di situ. Padahal hati kecilnya itu dia pengennya sama kita loh, menghabiskan waktu. Dari orang tua juga ya harus ada kesadaran. Berarti sangat penting juga ya peran seorang ibu dan ayah dalam pendidikan kepada anak-anak. Banget. Karena kan seperti yang kita ketahui ibu itu kan madrasah pertama bagi anak-anaknya ya. Jadi ya itu banyak lebih memperdalam ilmu. Walaupun kita nggak tahu, nah kan kita pegang gadget, janganlah pegang gadget itu cuman taunya WhatsApp, TikTokan, IG dan segala macam ya. YouTube juga kan banyak tuh tentang video-video parenting, itu kan bisa kita buka. Terus juga IG juga banyak yang pokoknya yang tentang parenting, bagaimana cara mendidik anak itu kan banyak. Jadi kita juga nggak buta-buta banget gitu ya tentang ilmu. Ya itu sih kalau menurut saya. Karena memang kesalahan mendidik anak itu karena si orang tuanya ini tuh kurang ilmu. Kalau menurut pandangan saya ini ya. Orang tua tuh harus mau lah mencari ilmu. Iya. Jangan males. Iya memang seperti itu. Jadi intinya di sini itu penanaman terhadap keluarga itu dimulai dari diri kita ya. Dari masing-masing diri kita sendiri. Bagaimana kita
itu terutama terhadap anak-anak kita. Kalau kita menjadi seorang pengajar, ya kita tanamkan juga kepada murid-murid kita ya, siswa kita gitu ya. Jadi itu mulai dari kita sendiri berubah menanamkan nilai-nilai itu kepada diri kita agar kita bisa menjadi contoh terhadap anak-anak kita dan siswa-siswa kita. Jadi kesimpulannya untuk pembahasan kita pada kali ini, kita dapat menjadi bagian dari solusi untuk mencapai masyarakat Islam yang sejati dengan meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang nilai-nilai Islam serta mengembangkan perilaku yang baik dan akhlak yang mulia. Terima kasih Bu Nia dan Bu Sofi atas pembahasannya pada kali ini. Semoga kita bisa berjumpa lagi dalam di lain waktu dalam perbincangan yang lebih menarik dan lebih seru lagi. Semoga diskusi pada kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.